Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Evita. Kalau hari-hari biasa, saya dipanggil Ibu selaku wali kelas 6B SD Muhammadiyah Bandar Jaya. Tetap semangat belajar walau dari rumah dan tetap jaga kesehatan. Marilah kita berdoa semoga wabah ini segera berakhir dan kita bisa belajar seperti biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Arti dari berkembang biak adalah menghasilkan keturunan. Tujuan dari berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Pada perkembangbiakan secara generatif, tumbuhan memiliki alat perkembangbiakan berupa bunga. Pada bunga, umumnya terdapat benang sari dan putik. Benang sari adalah sel kelamin jantan pada tumbuhan, sedangkan putik adalah sel kelamin betina pada tumbuhan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah jagung, padi, pepaya, eceng gondok, kembang sepatu, mawar, dan lain-lain. Proses perkembangbiakan generatif membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan dan betina pada tumbuhan terdapat pada bunga, tepatnya yaitu bagian benang sari jantan dan putik betina. Berikut bagian-bagian bunga yang terdiri dari kepala sari, tangkai sari, mahkota bunga, kelopak, kepala putik, putik, tangkai putik, benang sari, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Proses terjadinya perkembangbiakan generatif. Yang pertama, biji berada di dalam buah. Kedua, biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Yang ketiga, tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa dan berbunga. Yang keempat, terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik. Yang kelima, terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari atau sel kelamin jantan melubur dengan sel telur atau sel kelamin betina. Yang keenam, pembuahan menghasilkan zigot. Yang ketujuh, zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuh di dalam biji. Pada tumbuhan, pembuahan terjadi melalui proses penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari yang ada di kepala sari ke atas kepala putik. Serbuk sari bisa jatuh ke kepala putik akibat tertiup angin atau terbawa oleh kaki-kaki serangga yang hinggap di atas bunga. Perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru, tumbuhan, berasal dari induknya. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi pada beberapa tumbuhan seperti yang pertama, umbi lapis. Contohnya bawang merah, bawang bombay. Yang kedua, umbi batang. Contohnya pada kentang, ubi jalar, dan talas. Yang ketiga, geragi. Contohnya rumput teki, arbei, dan stroberi. Yang keempat, tunas. Contohnya pada tanaman pisang, bambu, dan tebu. Yang kelima, spora. Contohnya pada tumbuhan paku dan lumut. Yang keenam, akar tinggal, contohnya pada jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Yang ketujuh, umbi akar, contohnya pada tanaman wortel.
Yang kedelapan, tunas akar, contohnya pada cemara dan pohon pinus. Yang kesembilan, tunas daun, contohnya pada tanaman cocor bebek. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Pada perkembangbiakan vegetatif buatan memerlukan bantuan manusia, seperti yang pertama mencangkok, contohnya pada tumbuhan mangga, jambu, alpukat, bisa juga melalui biji. Yang kedua, stek, contohnya pada tanaman singkong. Yang ketiga, merunduk, contohnya pada tanaman kangkung. Yang keempat, tempel atau okulasi dan menyambung, contohnya pada tanaman jeruk, durian, dan rambutan. Keuntungan perkembangbiakan tumbuhan dengan cangkok, stek, merunduk, dan okulasi. Yang pertama, menghasilkan tumbuhan anakan yang sama dengan tumbuhan induk. Yang kedua, menghasilkan tumbuhan anakan dengan lebih cepat. Yang ketiga, dapat menghasilkan kualitas tumbuhan asli yang dihasilkan. Ayo berlatih. Berikut ini ada beberapa soal yang harus dikerjakan setelah mendengarkan materi yang telah diberikan. Selamat mengerjakan. Berikan jawaban yang baik dan benar.